Kali ini Mimin ingin bahas seputar Google AI Studio. Untuk Google AI Studio, teman-teman bisa akses di istudio.google.com. Oke, kita akan mengenal fitur-fitur utama dari Google AI Studio. Di sini saya tidak akan menjelaskan fitur-fitur yang lainnya dulu, tetapi saya akan jelaskan fitur-fitur yang utama saja ya. Setelah teman-teman membuka Google AI Studio, teman-teman akan masuk ke halaman chat ya, halaman utamanya. Di sini teman-teman bisa menemukan seputar URL context tool. Ini digunakan untuk mengambil informasi dari tautan sebuah website. Saya akan demokan contohnya, saya sudah membuka channel MrBeast. Apa yang akan saya lakukan nanti teman-teman bisa tahu. Kemudian ada native spec generation. Ini lebih tepatnya untuk mengubah teks menjadi suara berkualitas tinggi menggunakan teknologi Gemini. Kemudian ada live audio to audio dialog. Ini digunakan untuk interaksi dua arah secara langsung antara pengguna dengan AI ya, menggunakan input audio. Kemudian ada native image generation. Ini digunakan untuk menghasilkan sebuah gambar dari deskripsi teks atau istilahnya text to image menggunakan Gemini Flash ya. Oke, nanti kita juga akan lihat di ke bawahnya, tapi kita akan coba dulu fitur yang 4 ini. Oke, di sini saya akan coba yang URL context dulu. Ini sebenarnya defaultnya sudah ada untuk demonya, tetapi saya akan ganti menggunakan bahasa Indonesia saja. Saya akan copy channel MrBeast. Misalkan apa ya? Contohnya ada beberapa video subscriber dan komentar pada channel YouTube ini. Kemudian berapa total yang telah ditonton setelah kapan channel tersebut. Ini yang ini gampang ya. Tetapi apakah untuk berapa kita pakai berapa? Nah ini ya. Yang jadi masalahnya apakah mampu untuk menghitung berapa komentarnya? Karena kalau komentar kita tidak tahu ya. Kita coba running. Oke, ini jawabannya sudah ada berdasarkan dari channel YouTube MrBeast. Jumlah subscriber 410 juta, jumlah video 800. Informasi mengenai total tayang view, jumlah komentar dan tanggal pembuatan channel tidak tersedia pada halaman diakses. Berarti memang ada keterbatasan ya. Jadi dia konsepnya berarti ini ya, yang URL contact ini tidak bisa mengambil informasi spider ya, ataupun loncat page 1 atau otomatis scraping ke page 2 begitu ya. Jadi URL context tool ini full halaman. Atau kita coba, saya akan coba membuka liputan. Kita coba bikin summary. Kita copy linknya dari buatkan rangkuman dari artikel ini. Kita buat coba apakah bisa merangkum. Oke, hasilnya sudah keluar. Kita ke native spec generation. Sebenarnya untuk contohnya sudah ada ya. Nih, hello kita. Ini versi TTS ya. Nah ini teman-teman TTS. Kita coba single saja. Untuk mempersingkat video, saya akan pilih single saja. Saya coba inilah ngasal. Voice-nya di sini banyak. Teman-teman tinggal pilih ya. Di TTS ya. Text to text running. Kalau ingin seperti podcast silahkan pilih multi. Untuk demo saya single. Karenanya, dalam beberapa bulan terakhir, Gyökeres selalu dikaitkan dengan MU. Pemain ini pernah bermain di bawah Amorim saat di Sporting CP. Dan penyerang Swedia berusia 27 tahun itu diperkirakan akan meninggalkan Estadio Jose Alvalade musim panas ini. Oke, hasilnya sudah keluar ya. Kita langsung ke ini live. Oke, jadi Gyökeres ini lagi banyak dibicarakan ya buat pindah ke Manchester United. Dia pernah main sama Amorim di Sporting CP. Dan kayaknya memang mau pindah musim panas ini. Oke, begitulah hasilnya untuk yang live audio to audio. Ini hanya untuk dasarnya saja ya teman-teman. Kita ke native generation ataupun image. Saya tidak akan ganti ini. Ini hanya contoh saja. Native image generation kita running untuk mempersingkat video. Oke, hasilnya sudah keluar dan kita coba full image. Nah, ini hasilnya. Oke, mantap. Bentar. Oke, sudah saya demokan secara singkat untuk 4 tool ini. Kita masuk ke bagian generate media yang berbeda. Di sini ada Imagen, digunakan untuk membuat gambar dari text to image ya, hampir sama seperti tadi. Kemudian ada Gemini Spec Generation, yaitu mengubah teks menjadi suara seperti tadi.
Kemudian ada Lyria Realtim. Ini digunakan untuk membuat musik secara interaktif. Kemudian ada PIO. Ini digunakan untuk membuat video pendek ataupun menghidupkan sebuah gambar ya. Dari gambar bisa jadi bergerak begitu kira-kira. Kemudian ada Gemini Image Generation. Ini digunakan untuk menghasilkan gambar dari berbagai input, contohnya bisa dari gambar ataupun dari teks. Tentu saja ada perbedaannya dengan yang kita bahas dari awal. Oke, kita langsung praktekkan secara singkat saja. Kita yang Imagen ya. Di sini saya ngasal, yang tadi kita ngasal saja, kita running. Untuk gambarnya teman-teman aspek rasionya bisa diatur. Saya ini untuk demo ngasal saja. Ini mungkin teman-teman ingin yang 16, 9, 16 dan hasilnya seperti ini ya. Ini teman-teman bisa diatur, saya tidak perlu demokan ya. Oke, kita kembali ke Generate Media. Kita akan coba yang Gemini Spec Generation. Ini hampir sama dengan tadi, hanya beda tulisan dikit saja, tapi fungsinya sama ya. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan. Kemudian kita coba yang Lyria Realtim. Ya, ini ada di sini ada tulisan file. Bentar, DM-nya ganggu. Grant access to drive list and number ya, historinya. Oke, nah ini cara mengatasinya cukup mudah ya. Berarti kita ini, nah, kita historinya ini ya, akses Google Drive ini. Oke, akses Google Drive-nya ini kita aktifin dulu ya. Oke, kita ke Lyria lagi. Kita ini ngasal dulu untuk demo. Kita coba play. Oke, kira-kira seperti itu. Sebenarnya saya ingin bahas panjang lebar, tetapi dikhawatirkan videonya kepanjangan. Kita akan nanti ini untuk PIO. Kita terakhir kita ke Gemini Image Generation. Ini untuk Gemini Image Generation sebenarnya hampir sama dengan native Image Generation ya, karena dia akan lari ke sini. Kemudian kita akan ke PIO. Nah, ini contohnya saya ngasal saja. Nah, ini ya, sebenarnya untuk demonya sudah ada di bawah sih. Nah, di sini teman-teman masukkan prompt saja ya untuk PIO, untuk generate PIO, karena untuk pembuatan video dengan PIO sebenarnya sudah cukup banyak. Untuk stream saya tidak perlu menjelaskan karena sudah banyak yang bahas, hampir sama dengan yang tadi. Kita buka yang di build. Nah, ini teman-teman saya tidak perlu jelaskan semua fungsi-fungsinya. Teman-teman bagi yang suka ngoding ini pasti tahu ya manfaat ataupun fungsi-fungsinya. Mungkin lain waktu saya akan saya bahas, karena kalau saya jelaskan sekarang kepanjangan. Karena di sini saya hanya menjelaskan dasarnya saja. Oke teman-teman, hanya itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.